kita itu masih kalah tega senior. Mereka itu sudah raja tega. Sementara kita masih didoktrin kita harus mengikuti akhlak Wali Songo. Kita harus mengikuti etika adab Wali Songo dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kejadian itu kebetulan saya semalam suntuk tak tidur. Jadi pada saat itu kita selalu didoktrin. Jangan ada yang bawa senjata tajam. Jangan sampai ada gesekan dan lain sebagainya. Negosiasi beberapa kali tidak ada titik temu. Sampai ada puluhan kali negosiasi. Sehingga pada saat itu teman-teman PWILS sempat merangsek ke acara pengajian untuk melakukan nego. Nah, di tengah-tengah negosiasi itulah sahabat-sahabat kita PWILS diserbu dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Sampai saat itu ya. Jadi dua ormas itu ya? Dua ormas. Kita akan panggil semuanya. Akan kita panggil semuanya, kita datang. Sesuk lek wis ngomong urusan perang nggak usah pakai rasa, nggak usah gawe rasa. Ya, lek wis perang lek gak mat hukum perang itu kalau tidak dibunuh ya membunuh, itu aja yang benar sudah. Daripada kita jadi korban. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Biar tambah semangat, coba tolong ikuti saya ya, untuk menambah, memberikan motivasi kepada pasukan Laskar Sabilillah. Diikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru ya Qaharu. Ya Jabbaru ya Qahar. Ya Jabbaru ya Qahar. Siapa kita? Kalau saya bilang siapa kita, PWILS, NKRI harga mati, Pancasila Jaya, Nusantara milik kita. Yang terakhir Wali Songo panutan kita. Paham ya? Diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru ya Qahar. Ya Jabbar ya Qahar. Ya Jabbaru ya Qahar. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Wali Songo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Kepada segenap jajaran pengurus DPD Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, yang kebetulan para senior kita yang ada di depan ini yang senantiasa kami hormati, kepada para sahabat-sahabat anggota dan pasukan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi yang kami banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuwajah, kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan pertemuan dan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa membawa manfaat, membawa berkah, dan yang paling penting membawa kemenangan perjuangan Wali Songo Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya para sahabat-sahabat sekalian yang kami banggakan, sesuai dengan undangan yang kami beri, yang edarkan, bahwa pertemuan kita pada malam hari ini agendanya adalah koordinasi dan konsolidasi. Yang pertama yang harus kita koordinasikan yang berkaitan dengan rencana dan program PWILS Kabupaten Banyuwangi, yang mana semua kita tahu bahwa hari ini eskalasi situasi dan kondisi yang berkaitan dengan
fenomena nasab bukan menghangat lagi, akan tetapi sudah meletup. Meskipun letupan ini masih belum terlalu besar, akan tetapi ini sudah meletus. Seperti yang kita ketahui bersama pada tanggal 23, mohon maaf sebelum nanti waktu saya berikan kepada para senior, kami memberikan prolog dulu ya. Kemarin tanggal 23 Agustus 2025 kita semua tahu telah terjadi tragedi, telah terjadi bentrok Juli 2025 telah terjadi bentrok antara PWI LS dengan FPI di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Tentu saja kita sangat prihatin, apalagi mohon maaf kebetulan 2 orang korban yang hari ini kritis itu adalah dari pihak PWI LS. Dan sekali lagi, kalau udah ngomong urusan pasukan dan gesekan, kita itu masih kalah tega senior. Mereka itu sudah raja tega. Sementara kita masih didoktrin kita harus mengikuti akhlak Wali Songo, kita harus mengikuti etika adab Wali Songo dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kejadian itu kebetulan saya semalam suntuk tak tidur, karena saya harus monitor. Kebetulan kami berada dalam grup Senopati. Jadi nanti ini yang biar disampaikan oleh Ketua PWI yang berkaitan dengan Diklat, Pendidikan dan Pelatihan. Nah kebetulan kemarin DPP itu mengadakan pelatihan instruktur, ya, pelatihan instruktur, dan dari Kabupaten Banyuwangi terkirim 4. Setelah mengikuti pelatihan instruktur itu mendapat gelar sebagai julukan Senopati. Jadi kalau di PWI LS, saya, Pak Muklis, dan Pak Haji Sodik itu sudah punya julukan Senopati. Nah, nanti kita akan mengadakan diklat. Kalau diklat itu di tingkat wilayah, provinsi, nanti julukannya Manggala. Kalau diklat itu dilaksanakan oleh DPD tingkat kabupaten, itu julukannya Jala Yuda. Jala itu net, jaring, Yuda pasukan. Jadi kita menjaring pasukan. Nah, biar nanti terkait itu akan disampaikan oleh Ketua PWI LS Kabupaten Banyuwangi. Saya lanjutkan yang berkaitan dengan Pemalang. Jadi pada saat itu kita selalu didoktrin, jangan ada yang bawa senjata tajam, jangan sampai ada gesekan dan lain sebagainya. Negosiasi beberapa kali tidak ada titik temu, sampai ada puluhan kali negosiasi, sehingga pada saat itu teman-teman PWI LS sempat merangsek ke acara pengajian untuk melakukan nego. Nah, di tengah-tengah negosiasi itulah sahabat-sahabat kita PWI LS diserbu dengan menggunakan batu dan senjata tajam, sehingga korban yang paling kritis itu adalah dari PWI LS. Sementara kondisi seperti ini telah diputarbalikkan fakta oleh para FPI dan Habaib, sehingga seolah-olah PWI LS yang menyerang, seolah-olah PWI LS yang membawa senjata tajam. Padahal pada saat itu PWI LS hanya menggunakan tangan kosong. Kalau toh menggunakan senjata hanya pentungan yang ditemukan di tengah jalan atau di kebun-kebun masyarakat. Sebenarnya korban yang banyak itu justru dari pihak FPI. Dari pihak FPI itu 15 lebih korbannya, dari kita 9. Cuman bedanya kalau FPI korbannya itu cuma luka-luka pukulan kayu, bambu dan lain sebagainya. Sementara yang dari PWI LS itu lukanya karena kena tebasan senjata tajam. Sehingga hari ini masih ada 2 yang sangat kritis, yang dari Wonosobo yang bernama Pak Saian itu, dan dari Pekalongan yang namanya Dimyati. Sampai saat ini masih kritis. Nah, jadi pada saat itu kita diserang, itu kita sempat mundur sahabat-sahabat sekalian. Nah, begitu kita mundur sana kehabisan batu, baru kita melakukan serangan balik. Pada saat itu pasukan FPI itu sudah
mundur, sudah lari terbirit-birit. Cuman pada saat mau dikejar, disitulah dihadang oleh pasukan Brimob. Andai kata waktu itu tidak dihadang oleh Brimob, saya yakin panggung itu akan roboh. Karena apa? Secara kuantitas jumlah kita lebih besar. Waktu itu PWI LS sekitar 4.000, sementara FPI cuma 750. Cuman bedanya mereka membawa senjata tajam, mereka membawa batu, kita hanya tangan kosong dengan pentungan. Yang kedua, pada saat terjadi serangan itu, anggota PWI LS itu banyak yang tidak siap, Pak. Jadi hanya beberapa sekitar 300 yang di depan itu, yang lain di belakang. Jaraknya jauh, sekitar 100 meter. Nah, 300 meter itu dari tempat transit ke acara. Kalau pada saat terjadi kerusuhan itu, pasukan yang sudah merapat dengan pasukan yang diserang itu sekitar 100 meter. Jadi 300 dikepung orang 750 bawa senjata tajam. Dan jujur, Pak, anggota FPI mengakui bahwa Laskar Sabilillah banyak yang kebal. Coba bayangkan pada saat itu, kalau Laskar Sabilillah tidak kebal, Pak, yakin habis, Pak. Mereka sangat kejam, sangat sadis, Pak. Lebasnya wis ngawur, wis kejam itu. Bahkan yang dari Pekalongan itu ditebas dari belakang, kena matanya sini, jatuh di selokan, masih dihantam batu, Pak. Artinya ini menjadi sebuah pembelajaran. Sesuk lek wis ngomong urusan perang, nggak usah pakai rasa, nggak usah gawe rasa. Ya, lek wis perang, lek gak mati hukum perang itu kalau tidak dibunuh ya membunuh, itu aja yang benar sudah. Daripada kita jadi korban. Nah, setelah framing yang sedemikian rupa seolah-olah yang menyerang jamaah pengajian PWILS dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah animo masyarakat, respon masyarakat karena tahu di situ FPI, di situ ada Habib Rizik yang selalu menjadi yang selalu provokatif, yang selalu mengadu domba, yang telah mengobarkan genderang perang dan lain sebagainya, sehingga tidak terlalu negatif lah untuk PWI LS. Selanjutnya para sahabat-sahabat sekalian, dengan kejadian itu, hari itu Pak senior, mohon maaf, banyak Pak yang telepon ke saya. Pak, itu kalau sampai terjadi apa-apa sudah kita siap ikut perang. Wis tak wakopno wis nyawaku. Dia bilang sama saya gitu. Banyak, tapi tidak termasuk pasukan, ini masyarakat umum. Banyak yang kontak saya bilang begini, tidak bisa begitu Pak, PWILS ini organisasi. Organisasi itu ada aturan mainnya, organisasi itu ada ketentuannya. Cuman yo tak batin. Lek panci wani tenan, kalau memang kepingin eksekusi muhibin utawa gaib, yo aja pamit. Moro-moro sikat dari ngono ilang malah gak apa-apa. Lek pamit mesti gak oleh ya. Semangat ya. Siapa kita? Jadi banyak, dan alhamdulillah respon masyarakat sudah mulai biasa. Itu sekedar prolog biar nanti selanjutnya konsolidasi ini disampaikan oleh Ketua DPD PWI dan para senior, dan nanti setelah itu kita akan melakukan mengadakan pernyataan sikap sendiri khusus Laskar, tidak melibatkan PWI. Sidik ya, berawal daripada laporan anggota. Laporan anggota itu ada 5 anggota yang terluka pada saat pengamanan. Kemudian salah satu anggota atas nama Nicholas, ini laporan bahwa dia dikeroyok oleh massa yang tidak dikenal. Sementara yang dari FPI maupun dari PWILS itu belum ada laporan sampai saat ini. Sehingga kita melakukan penyidik, itu masuknya dari laporan anggota. Nah, dari laporan anggota tersebut sudah kita mintai keterangan anggota, itu ada 6 anggota, termasuk yang korban, kemudian 4 kepala dusun, kemudian 2 korban dari PWILS atas nama Sayan, dia orang Pekalongan, sama Dimyati. Itu sudah kita minta keterangan. Kemudian langkah-langkah daripada penyidik juga sudah memanggil, yaitu dari Imron Rosadi, dia adalah inisial.
Ya, dari kedua belah pihak, satu pihak sudah kita panggil, pihak lain pun sudah Iya. dalam proses pemanggilan. Ya, itu yang sampai saat itu yang Berarti dua ormas itu ya? dua ormas Kita akan panggil semuanya. akan kita panggil semuanya, kita datang. Itu sebenarnya itu acara apa? Acaranya kan acara pengajian. pengajian daripada Habib Rizik, itu pengajian dari Habib Rizik. Kemudian terjadi bentrokan. Memang kalau panjenengan mengetahui di medsos ya, memang pertentangan itu kan memang sudah terjadi. Ada barang bukti tajam? Tidak ada. Tidak. Barang buktinya batu bata sama kayu. Taman juga. Iya, tapi ya dari dua-duanya seperti itu. Berarti ada nanti rencana pemanggilan untuk panitia atau dengan Ya, semuanya akan yang terkait akan kita minta keterangan biar perkara lebih jelas kan, seperti itu. Ya, kan kita belum tahu misalkan dari PBLS diberangkatkan dari mana saja, siapa saja yang mengetahui kan dari ketuanya atau dari itulah akan kita minta keterangan nanti. Memang ini masih agak gelap sih siapa yang melakukan pelemparan. Dari korban-korban juga tidak mengetahui, nama nggak tahu. Sampai tak tanya kalau ada orang-orang yang saya hadirkan kira-kira paham nggak paham Pak saat itu situasi agak kacau sehingga nggak apalagi nama itu. Berarti 5 anggota itu Polres Pemalang. Ya, Polres Pemalang. Sebab banyak sekali informasi berita yang diputarbalikan di media sosial yang sangat-sangat menyudutkan PWI. Oleh karena itu, hal yang baik pada malam hari ini saya jelaskan. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa kejadian kerusuhan ataupun bentrokan di Malang itu tentunya berawal dari sebuah isu ya pada tanggal 5 Juli, di mana pada awal Juli itu ada isu, ada kabar bahwa di Petarukan akan ada kegiatan peringatan tahun baru Muharram Hijriah ya, Muharram, tahun baru Muharram, yang akan mengundang Habib Rizik. Kemudian setelah ada informasi itu, desa Petarukan tersebut, ya masyarakatnya termasuk kepala desanya itu menolak adanya kehadiran Rizik Syihab di daerah Petarukan. Alasan penolakan tidak lain adalah tidak mau di Petarukan, khususnya di Pemalang, ini iklimnya tidak kondusif, karena kita juga mengerti dan paham bahwa dimanapun Habib Rizik berada pasti selalu menyampaikan ceramahnya dengan provokatif, menghasut umat untuk saling berhadap-hadapan, kadang bahkan menjelek-jelekan pemerintah. Ini yang menjadi pertimbangan masyarakat Pemalang. Kemudian setelah masyarakat Pemalang, kemudian DPD PWI Pemalang ya kabupaten ini mendampingi masyarakat Pemalang yang melakukan penolakan. Nah, langkah pendampingan ini tentunya melalui edukasi, melalui mediasi ya, baik dengan pemerintah setempat maupun dengan pihak-pihak lain. Dengan pemerintah setempat, PWI Pemalang yang mengeluarkan sebuah surat penolakan kehadiran Rizik Syihab di Pemalang yang ditujukan kepada Polres, dan akhirnya kemudian adanya mediasi ataupun pertemuan antara Ormas Islam dan Forkompimda, dalam hal ini dihadiri oleh Bupati, mungkin Polsek yang bertempat di Polres ya, yang bertempat di Kesbangpol. Pada saat itu ada sebuah kesepakatan ya bahwa pengajian boleh berlangsung tapi tidak boleh melakukan hasutan, hujatan ataupun yang sifatnya provokatif. Kemudian yang kedua, tidak boleh membawa senjata tajam dari kelompok manapun. Nah, kemudian setelah itu masyarakat tetap tidak mau kehadiran Habib Rizik di Pemalang. Kemudian saya selaku pimpinan pusat dan sekaligus sebagai ketua wilayah PWI Jawa Tengah melakukan mediasi dengan aparat keamanan. Kemudian saya minta kepada aparat, saya sampaikan bahwa kegiatan itu besok rawan adanya konflik horizontal, gesekan antara kelompok. Namun
bisa diatasi sebenarnya. Salah satu yang bisa mengatasi adalah pihak kepolisian. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak mengeluarkan izin kepada pihak panitia untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Terus saya sampaikan kepada Polda pada saat itu bahwa penolakan PWI ini bukan penolakan terhadap pengajiannya, tetapi penolakan terhadap pembicaranya, yang mana pembicara sudah saya sampaikan tadi adalah Habib Rizik, yang tentunya sangat provokatif ketika menyampaikan ceramah-ceramah dimanapun. Kemudian saya meminta tolong pada Bapak Kepolisian dalam hal ini melakukan mediasi kepada panitia untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Terus menyampaikan bahwa polisi sulitan Pak, karena kita terbentur dengan adanya undang-undang. Undang-undang yang mana? Berkumpul mengeluarkan pendapat, katanya dilindungi undang-undang. Terus saya sampaikan, ada pengecualian Pak. Dalam bahasa hukum itu tidak semua berkumpul, tidak semua mengeluarkan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Mengeluarkan pendapat yang sifatnya menghasut rakyat, memprovokasi rakyat, itu pasti dilarang oleh undang-undang. Berkumpul pun dalam rangka untuk melakukan gerakan-gerakan yang sangat mengganggu kondusivitas keamanan itu pun tidak dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu kuncinya satu, bagaimana sikap tegas kepolisian dan bagaimana langkah tegap daripada aparat kepolisian. Kuncinya satu, jangan mengeluarkan izin. Itu kalau sudah tidak dikeluarkan izin pasti clear tidak akan ada terjadinya gesekan. Namun bila polisi tetap tidak mau bertindak, tetap mau mengeluarkan izin atau membiarkan kegiatan itu terjadi, maka saya yakin akan terjadi gesekan. Persoalannya apa? Dari pihak dari Rizik tentunya akan membawa sebuah muhibinya yang akan mengawal dari luar daerah yang begitu banyak juga. Kemudian dari PWI tetap menjaga, membantu masyarakat dalam mengamankan wilayahnya. Terus kemudian ternyata sampai hari berikutnya ya juga belum terjadinya deal-deal. Panitia tetap ngotot untuk melaksanakan kegiatan dan tetap Habib Rizik naik ke panggung. Nah, situasi itu semakin memanas sampai jam 22.00 bahkan sampai jam 22 lebih 15 menit. Pihak polisian meminta saya untuk tetap menahan, namun di mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kurang cepat, ya sehingga semakin malam semakin memanas dan Rizik tetap datang dan mengisi. Akhirnya teman-teman tidak sabar merangsek ingin menghentikan kegiatan itu, artinya menghentikan bukan membubarkan tapi meminta kepada panitia untuk mengganti penceramahnya. Jadi mohon maaf kalau ada katakan membubarkan pengajian itu tidak benar, bahwa PWI datang mau menemui panitia tetapi dalam rangka untuk meminta agar diganti pembicaranya agar jangan Habib Rizik Syihab. Namun ketika bergerak maju di sana sudah dihadang oleh blokade Brimob ya, Brimob yang memblokade jalan utama. Namun blokade itu yang saya heran, kenapa blokade di situ ada pertigaan yang ada gang satu yang langsung menuju panggung, kemudian setelah pertigaan itulah blokade kepolisian itu membendung masanya itu. Artinya bahwa masih banyak peluang. Yang saya heran kenapa ketika mau blokade agar masa tidak masuk, kok yang diblokade itu setelah pertigaan, bukan sebelum pertigaan. Akhirnya teman-teman berusaha karena mediasi dengan Polres di tempat itu, di blokade itu nggak berhasil, terus molor-molor sehingga teman-teman berinisiatif untuk langsung masuk kepada panitia menuju ke dekat panggung. Namun sampai di dekat panggung yang disambut dengan lemparan-lemparan batu, kemudian juga bacokan-bacokan senjata tajam yang mengenai korban dari teman-teman PWI. Itulah awalnya, jadi PWI tidak pernah membawa senjata tajam. Dan itu saya katakan nanti berdasarkan kami punya bukti, punya data. Data kami, bukti kami adalah pasien-pasien yang sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit, itu adalah luka-luka bacokan senjata tajam. Dan banyak lagi teman-teman yang kena bacokan senjata tajam. Dan kami tangan kosong, maka daripada banyak korban, kita untuk mundur sejenak ya, biar nanti itu kita proses ini untuk secara hukum. Saya kira itu sepintas kronologi dari saya, Bang. Terima kasih.
Itulah tadi pernyataan tegas dari pengurus PWILS dan sekaligus kesaksian bahwasanya PWI tidak menggunakan senjata tajam seperti yang ditudingkan oleh anggota FPI. Dan sampai saat ini Polda Jawa Tengah masih mengusut tuntas kasus bentrok PWI dan FPI di Pemalang. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support dan Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.